Selamat malam teman-teman. Di sini saya akan sedikitnya menjelaskan atau mengerjakan soal yang diberikan oleh dosen penghapus saya. Di sini ada soal tugas pertemuan 1, membuat sinyal PWM dan SPWM menggunakan MCU, STM32 atau Arduino. Nah, bisa dipilih salah satu dengan Simulink yang ada di MATLAB. Jelaskan duty cycle dan detiknya itu berapa variasi frekuensi. Di sini ada 1 kHz, 10 kHz, 20 kHz. Nah, sebelum jauhnya kita membahas tentang PWM dan SPWM itu, kita harus tahu PWM itu apa. Yang dimana PWM itu adalah Pulse Width Modulation atau PWM, yaitu teknik modulasi yang digunakan untuk mengatur besar daya yang diberikan atau yang digunakan untuk mengatur yang ke beban dengan cara mengubah lebar pulsa atau ini lebar duty cycle pada sinyal digital. Nah, PWM juga banyak digunakan dalam sistem kendali motor DC, inverter, switching, atau yang lainnya. Yang kedua ada SPWM. SPWM yaitu singkatan dari Sinusoidal Pulse Width Modulation. Jadi SPWM ini mengembangkan dari PWM yang menggunakan sinyal referensi berbentuk sinus atau kayak semacam gelombang. Jadi teknik ini banyak digunakan dalam semacam inverter karena mampu menghasilkan tegangan keluaran yang mendekati gelombang sinus. Kurang lebih penjelasannya seperti itu. Barangkali untuk mengefisiensikan waktu, langsung saja pengaplikasian ke software MATLAB atau Simulink. Nah, kemudian saya sudah membuatkan rangkaian PWM. Kurang lebihnya seperti ini. Kalau memang kalian ingin mencari komponen, tinggal tulis saja seperti ini, konstan. Nah, begitupun yang outputnya PWM output. Nah, seperti ini. Sebenarnya membuat PWM sangat-sangat simpel karena cuma menggunakan dua komponen saja, konstan dan PWM output. Kita hapus saja. Nah, di sini ada blok 50, konstan blok namanya. Ini adalah konstan blok dari Simulink. Nilai 50 kemungkinan besar adalah nilai duty cycle di PWM ini, 50%, atau nilai sinyal yang dikirim ke pin. Ketika di sini kalian memasukkan nilai 50, maka akan tetap 50 ke PWM-nya. Karena apa? Karena konstan itu tetap kan. Kemudian di sini ada blok embed pin D3. Nah, ini adalah blok output hardware untuk board embed. Pin yang digunakan adalah D3 atau digital 3 di sini tuh. Ikon gelombang kotak menunjukkan bahwasannya pin tersebut dikonfigurasikan sebagai PWM. Kemudian koneksi antar blok. Nah, nilai 50 dari blok konstan dikirim langsung ke pin D3. Jadi, jika ini PWM, maka artinya pin D3
akan menghasilkan sinyal PWM dengan duty cycle 50%. Karena kan di sini tadi kita memasukkan 50. Kemudian di sini kita buka ya. Di sini ada constant value di konstan. Jadi ini adalah nilai tetap yang dikeluarkan oleh blok. Karena nilainya 50, maka blok akan terus mengirim angka 50 selama simulasi berjalan. Nah, pada study case sebelumnya, jadi terhubung ke embed pin D3 PWM. Nilai 50 biasanya. Duty cycle di sini tuh biasanya 50% jika range PWM itu 0 sampai 100 atau nilai amplitudo tertentu tergantung konfigurasi blok PWM. Kemudian di sini ada inverter vektor parameter AE1 sampai D. Opsi ini digunakan jika nilai yang dimasukkan berupa vektor. Karena sekarang nilainya hanya satu angka, 50, jadi opsi ini tidak berpengaruh. Jika misalnya kamu kayak mengisi 1, 2, 3, maka dianggap sebagai array satu dimensi. Kemudian sample time INF. Nah, INF di sini artinya infinite sample time. Jadi konstan selamanya. Artinya ketika nilai 50 tidak berubah selama simulasi yang tadi saya sebutkan, blok hanya mengirimkan nilai tetap tanpa terus update berkala. Jadi jika misalnya kamu mengubah 0,1, nilai diperbarui setiap 0,1 detik atau min 1. Jadi mengikuti sampel time dari sistem ini. Dilanjut ke PWM output. Jadi blok ini berfungsi untuk yang pertama itu menghasilkan gelombang kotak square wave. Jadi dikirim ke pin yang dipilih. Input blok mengatur duty cycle 0 sampai 100 yang tadi saya sebutkan. Jadi ketika input 0, duty cycle 0% kan pasti selalu low. Pokoknya kalau semisal kita memasukkan angka 0 sampai 100, ketika input 100 misal, maka keluarannya juga akan 100. Ketika input 50, duty cycle pasti 50%. High dan low. Jadi seimbang kan. Kemudian di sini ada pin D3. Untuk apa? Jadi sinyal PWM akan keluar melalui pin D3 pada board embed ini. Tidak boleh. Nah, disclaimer, tidak boleh ada dua blok memakai pin yang sama dalam satu model. Kemudian ada inisial frekuensi atau dalam hertz. Jadi frekuensi yang tadi diperintahkan ada 1000, 10.000 dan 20.000. Nah, kita masukkan di sini. Jadi dalam 1 detik tuh ada 1000 gelombang yang masuk ke sana. Jadi frekuensi terlalu rendah. Kayak kalau semisal kita ambil contoh LED. Kalau semisal LED
tidak terlihat berkedip. Bisa juga dikontrol kecepatan motor DC, jadi terlihat tuh frekuensi yang masuknya seperti apa. Kemudian ada yang terakhir ini inisial duty cycle. Duty cycle awal kan kita 50, berarti di sini pasti 50%. Artinya sinyal high selama 50% periode dan low 50%. Nah, kemudian hubungan antara blok dengan blok konstan. Karena saya menghubungkan kedua ini, maka duty cycle akan dikontrol oleh nilai 50. Kemudian output PWMD3 50% kan pastinya. Jadi frekuensi akan tetap 1000 Hz. Yang sangat disayangkan di sini tidak bisa ditampilkan langsung sinusoidal, tapi saya sudah mencoba mengimplementasikan rangkaian ini ke hardware. Saya akan sedikitnya akan melihatkan kepada teman-teman. Nah, bisa dilihat teman-teman, tadi saya sudah melakukan mengimplementasikan apa yang sudah dibuat rangkaian saya. Kemudian di osiloskop sudah keluar seperti ini. Bisa dilihat di bawah sebelah kiri frekuensi kurang lebih 1000 kan di sini. Kan awalnya tadi 1000. Ketika kita mengisinya 10.000, maka di sini akan 10.000. Sinusoidalnya seperti ini, grafiknya seperti ini. Diperjelas. Memang kalau seperti ini harus banyak latihan supaya lebih paham. Tidak bisa kita hanya semata-mata berbicara tentang komponen apa saja yang ada di MATLAB ataupun Simulink, karena hal seperti ini harus terus-menerus diasah. Nah, barangkali saya sekarang hanya menjelaskan terkait PWM, karena yang berhasil yang saya deploy kurang lebihnya yang berhasil tuh hanya PWM. Sebenarnya SPWM juga saya sudah membuat, tapi sampai detik ini masih tidak ada konklusi atau belum berhasil lah ibaratnya, karena saya tidak ingin ketika saya membuat video seperti ini saya hanya formalitas saja. Saya ingin bermanfaat untuk teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf, saya hanya bisa menjelaskan terkait PWM karena ketika saya menjelaskan terkait SPWM tapi belum jelas hasilnya seperti apa, jadinya bukan pencerdasan melainkan pembodohan. Kurang lebihnya seperti itu. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.